Aku masih ingat jelas waktu itu, ketika pertama kali datang ke rumahnya. Rumah sederhana di pinggiran desa, dikelilingi pepohonan rindang, jauh dari keramaian kota. Ibu hamil itu, sebut saja namanya Ningsih, tampak begitu bahagia. Perutnya sudah membesar, ia sering tersenyum, berbicara lembut pada jabang bayinya yang masih di kandungan. Suasana di rumah itu benar-benar tenang. Angin berhembus pelan, daun-daun bergoyang, suara burung dan jangkrik menemani malam. Tak ada tanda-tanda aneh, tak ada sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Semua berjalan normal. Aku, yang waktu itu hanya sebagai tetangga dekat, merasa damai melihat Ningsih yang tengah menunggu kelahiran anaknya. Namun, entah kenapa, saat aku duduk di teras rumahnya, ada sesuatu yang membuat hatiku tidak tenang. Seperti ada beban berat yang tak terlihat menggantung di udara. Tapi aku coba abaikan, bilang pada diri sendiri, mungkin cuman bayangan atau imajinasi. Saat itu, Ningsih masih bisa tertawa, bercanda ringan dengan suaminya, membicarakan rencana masa depan untuk anak mereka. Aku lihat mata mereka penuh harapan, tanpa rasa takut sedikit pun. Tapi aku tahu, ketenangan itu hanyalah awal dari mimpi buruk yang akan segera menelan keluarga itu. Malam itu, aku ingat betul. Suasana rumah mulai berubah. Waktu sudah larut, sekitar jam 10 malam, aku sedang duduk tidak jauh dari jendela ruang tamu, ketika Ningsih tiba-tiba berhenti melakukan apa yang dia kerjakan. Matanya menatap tajam keluar jendela, tapi anehnya, wajahnya berubah seperti ada ketakutan yang bersembunyi di balik senyum yang dipaksakan. "Ih, kok rasanya ada yang ngintip dari balik sana ya?" katanya pelan, hampir seperti bisikan. Aku cuma mengernyit. Awalnya kukira hanya bayangan pohon yang tertiup angin, tapi Ningsih makin gelisah. Matanya tak bisa lepas dari jendela yang menghadap ke halaman belakang rumah. Serasa dia menatap aku terus, kayak mau masuk. Tambahnya dengan suara bergetar. Aku coba melihat keluar, menyesuaikan pandangan dengan gelapnya malam. Tapi tak ada apa-apa, hanya gelap, ranting pohon bergoyang, dan bayang-bayang yang mungkin memang karena bulan yang tapi Ningsih tetap tak tenang. Ia menarik tirai sedikit, tapi tak berani membuka penuh. Takut sesuatu yang mengintip itu terlihat jelas. "Ini bukan bayangan biasa," ucapnya lirih. Tangannya meremas perutnya yang membesar, seolah ingin melindungi. Sejabang, baik kejadian itu hanya awal. Tapi malam itu aku tahu, sesuatu yang tak kasat mata mulai mengincar. Sesuatu yang tak bisa kami lihat, tapi jelas membuat Ningsih merinding ketakutan. Aku sendiri mulai merasakan hawa dingin menusuk tulang, seolah ada mata lain yang sedang mengawasi dari balik kegelapan. Dan aku sadar, ketenangan yang selama ini ada di rumah itu mulai terkoyak. Aku tak akan pernah lupa malam itu. Setelah kejadian aneh di jendela, suasana semakin tegang. Sekitar tengah malam, aku berdiri di teras depan rumah Ningsih, hendak menghirup udara segar agar pikiran tenang. Tapi yang kutemui justru sesuatu yang membuat darahku membeku. Di halaman belakang, tepat di bawah pohon besar yang sudah mulai ditebang oleh suaminya, beberapa hari sebelumnya, aku melihat sosok putih melayang. Sosok itu tidak seperti manusia biasa. Wajahnya pucat, rambut panjang terurai berantakan menutupi muka. Tubuhnya tampak transparan, seperti kabut yang berputar-putar di udara. Matanya yang merah menyala menatap tajam ke arah Ningsih yang sedang duduk di ruang tamu. Tak tahu bahwa ada makhluk mengerikan memperhatikannya dari kejauhan. Aku membeku, jantungku berdegup keras. Tapi aku tak bisa mengalihkan pandangan. Sosok itu perlahan bergerak mendekat ke pohon, seolah mengawasi setiap gerak-gerik ibu hamil itu. Aku sadar, ini bukan sekadar penampakan biasa. Itu adalah kuntilanak makhluk halus yang selama ini menjadi mimpi buruk di desaku. Aku berusaha memanggil Ningsih, tapi suaraku tercekat. Kuperhatikan lagi, sosok itu menghilang begitu saja, lenyap tanpa jejak, seperti asap yang tertiup angin malam. Setelah itu, aku sadar, ancaman itu nyata dan sudah berada sangat dekat. Bukan hanya mengawasi, tapi mengincar. Dan yang paling mengerikan, aku tahu kuntilanak itu datang bukan tanpa alasan. Aku mulai mendengar cerita dari tetangga sekitar tentang pohon besar yang ada di belakang rumah Ningsih. Pohon itu bukan sembarang pohon biasa.
tapi sudah bertahan-tahan dianggap keramat oleh warga desa. Banyak yang percaya kalau pohon itu adalah tempat bersemayamnya makhluk gaib, penghuni lama yang tak terlihat. Suami Ningsih, Pak Budi, katanya, merasa pohon itu mengganggu pembangunan dan harus ditebang agar rumah bisa diperluas. Ia nekat menebang pohon itu tanpa pikir panjang. Saat aku mendengar itu, aku langsung merasa ada sesuatu yang salah. Tapi aku tak bisa berbuat apa-apa, karena Pak Budi memang keras kepala dan tak percaya hal-hal gaib. Beberapa malam setelah pohon ditebang, ketenangan yang selama ini ada di rumah itu mulai hilang. Kuntilanak yang aku lihat tadi malam ternyata adalah penjaga pohon itu, penunggu yang marah karena rumah mereka dirusak. Aku ingat betul, warga desa yang lebih tua sempat memperingatkan Pak Budi agar jangan asal tebang pohon tersebut karena ada penunggunya. Tapi semua peringatan itu diabaikan. Dan aku yakin kemarahan makhluk halus itulah yang mulai mengganggu Ningsih, terutama karena dia sedang membawa janin di dalam kandungan. Roh-roh itu mengincar bayi sebagai balas dendam atas pengerusakan rumah mereka. Semua ini jadi jelas bagiku. Penebangan pohon adalah awal dari mimpi buruk yang menghantui keluarga itu. Setelah pohon itu ditebang, perubahan pada Ningsih mulai terlihat. Jealous, dulu dia selalu ceria dan penuh semangat, tapi sekarang matanya sering kosong. Sesekali melotot seperti melihat sesuatu yang tak kasat mata. Aku, sebagai tetangga dekat, mulai sering mendengar Ningsih mengigau di malam hari. Suaranya berubah, terkadang seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Suatu malam, aku melihatnya tiba-tiba terbangun dan berbicara dengan suara serak dan dingin. "Jangan dekat, ini anakku. Jangan ambil." Kata-kata itu membuat bulu kuduku meremang. Tak lama kemudian, Ningsih mengalami kesurupan hebat. Tubuhnya menggeliat, matanya menatap kosong, tapi penuh amarah. Suara yang keluar bukan suara dirinya, melainkan suara serak dan melengking seperti suara wanita yang kesakitan. Aku dan keluarga hanya bisa terpaku dan berusaha menahannya agar tidak membahayakan dirinya sendiri. Sejak saat itu, aku yakin ada sesuatu yang salah besar. Kuntilanak itu bukan hanya mengintai dari kejauhan, tapi mulai menguasai tubuh Ningsih, berusaha mencengkeramnya dari dalam. Rasanya seperti ada pertarungan antara nyawa Ningsih dan makhluk halus itu. Aku merasa ngeri, karena makhluk itu tak hanya ingin menghantui, tapi mengincar bayi yang dikandungnya. Setiap kali Ningsih kesurupan, aku bisa merasakan hawa dingin dan aura kematian yang kuat di sekitarnya. Ini bukan sekadar gangguan biasa. Ini sudah menjadi teror yang nyata, dan aku takut apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam itu, suasana sudah sangat mencekam. Aku duduk di ruang tamu bersama keluarga, mencoba menenangkan Ningsih yang sejak beberapa hari terakhir makin sering gelisah. Tiba-tiba, tanpa peringatan, tubuhnya mulai bergetar hebat. Matanya membelalak, tapi kosong. Tidak seperti dirinya sama sekali. Tubuhnya gemetar seperti kerasukan setan. Tangan dan kakinya bergerak tak terkendali. Aku dan keluarganya langsung panik, mencoba menahannya agar tidak jatuh dan terluka. Tapi yang paling menakutkan adalah suara yang keluar dari mulut Ningsih, suara melengking dan serak, seperti jeritan dari dunia lain. "Jangan ambil anakku, aku milikmu. Aku takkan biarkan." Suara itu menggema tajam, menusuk telinga kami, membuat darah beku di pembuluh. Aku melihat bayangan hitam samar yang seolah keluar dari tubuhnya, berputar-putar di udara seperti kabut pekat yang penuh kemarahan. Wajah Ningsih berubah menjadi menyeramkan, dengan ekspresi kesakitan dan amarah sekaligus. Keluarga kami berusaha berteriak memanggil pertolongan, tapi suara kami tenggelam oleh jeritan yang keluar dari mulutnya. Aku bahkan merasakan hawa dingin menusuk sampai ke tulang, seperti ada kekuatan gelap yang mencoba menguasai seluruh ruangan. Kesurupan itu berlangsung selama hampir 5 menit, tapi bagi kami, itu terasa seperti mimpi buruk yang tiada akhir. Setelahnya, Ningsih terjatuh lemas, terengah-engah, dan menangis seolah baru saja diselamatkan dari kematian. Malam itu aku tahu, ini bukan sekadar gangguan biasa. Ini adalah perang antara dunia nyata dan dunia gaib, antara nyawa manusia dan roh jahat yang haus akan kehancuran. Setelah kesurupan malam itu, kami semua berharap Ningsih bisa segera pulih
dan terlepas dari gangguan itu. Tapi kenyataannya jauh lebih buruk dari yang kami bayangkan. Aku sendiri pernah duduk dekat Ningsih saat dia tertidur, dan tanpa sengaja melihat sesuatu yang tak pernah kulihat sebelumnya. Ada bayangan hitam pekat, seperti kabut tebal yang menempel erat pada tubuhnya. Bayangan itu bergerak perlahan, seolah berusaha membentuk sosok. Aku tahu itu bukan bagian dari dirinya. Itu roh jahat kuntilanak yang menolak keluar dari raga Ningsih. Ia berusaha mencengkeramnya, mengikat jiwa dan raga ibu itu agar tidak bisa lepas. Aku coba panggil Ningsih, tapi dia hanya merintih pelan. Wajahnya penuh penderitaan, tubuhnya tampak kaku, seolah sedang berperang dari dalam. Kuntilanak itu, dia enggan pergi. Dia mau menguasai semuanya. Bisikku pelan pada keluarganya. Semua orang mulai takut, karena kami tahu ini bukan sekadar kerasukan biasa yang bisa diobati dengan istighfar atau doa biasa. Ini sudah masuk wilayah yang sangat berbahaya. Roh itu sudah membentuk ikatan kuat dengan Ningsih, susah untuk diusir. Aku ingat bagaimana udara di sekelilingnya terasa begitu dingin, bahkan ketika malam panas sekalipun. Dan setiap kali aku melihat ke matanya yang kosong, aku bisa melihat ada sesuatu yang lain di sana, sebuah jiwa yang mulai terperangkap. Kuntilanak itu tidak hanya datang untuk menakuti, tapi berusaha mengambil alih tubuh dan bayi yang dikandungnya. Seminggu setelah kuntilanak mulai melekat di tubuh Ningsih, aku bisa melihat perubahan yang sangat mengerikan. Tubuhnya yang dulu sehat dan bugar, kini semakin melemah. Berat badannya turun drastis, padahal dia sedang mengandung anaknya yang seharusnya tumbuh dengan baik. Kulitnya menjadi pucat pasi, wajahnya terlihat seperti mayat hidup. Matanya yang biasanya penuh harapan kini kosong, seperti sudah kehilangan cahaya kehidupan. Napasnya berat dan sering tersengal, seperti berjuang melawan sesuatu yang tak terlihat. Setiap kali aku datang, aku bisa merasakan hawa dingin yang sangat menusuk dari tubuhnya, seolah-olah roh jahat itu menghisap semua energi dan kekuatannya. Kadang dia diam, tapi kadang tiba-tiba menjerit kesakitan tanpa sebab yang jelas. Aku lihat dia sering mengelus perutnya dengan tatapan kosong, seakan-akan berusaha melindungi bayi itu dari sesuatu yang ingin mencabut nyawanya. Keluarga mulai putus asa. Mereka sudah mencoba berbagai cara, mulai dari doa sampai pengobatan alternatif, tapi tidak ada yang berhasil mengusir kegelapan itu. Roh itu bukan hanya menghantui, tapi merusak fisik dan jiwa Ningsih. Setiap hari kami hidup dalam ketakutan, menunggu kapan mimpi buruk ini akan berakhir. Atau lebih tepatnya, kapan mereka akan kehilangan Ningsih dan bayi yang dikandungnya. Suasana di rumah Ningsih sudah berubah total. Aku tak lagi merasa nyaman saat masuk ke sana, karena ada sesuatu yang selalu membuat bulu kuduk berdiri, sesuatu yang tak kasat mata tapi sangat nyata. Beberapa tetangga dan kerabat yang datang berkunjung mengaku melihat sosok putih itu muncul di sadet-sadet gelap rumah. Mereka bilang sosok itu sering berdiri diam, menatap dengan mata merah menyala yang penuh dendam dan kebencian. Salah satu tetangga yang berani cerita, Pak Slamet, bahkan mengaku pernah melihat kuntilanak duduk di kursi ruang tamu, menatap lurus ke arah Ningsih yang sedang berbaring. Wajah makhluk itu sangat menyeramkan, pucat, rambutnya panjang dan acak-acakan, bibirnya bergerak-gerak seperti melantunkan mantra gelap. Aku langsung merinding dan buru-buru keluar dari rumah itu, kata Pak Slamet dengan suara bergetar. Bukan hanya tetangga, beberapa anggota keluarga juga pernah melihat bayangan itu. Mereka sering merasa ada yang mengawasi mereka, meskipun ketika dilihat tak ada apa-apa. Aku sendiri pernah merasakan hawa dingin menusuk saat melangkah melewati ruang tengah, seolah ada yang memelototi dari balik gelap. Suara bisikan samar kadang, seperti ada pesan tersembunyi yang ingin disampaikan oleh roh itu. Penampakan-penampakan ini membuat semua orang semakin yakin bahwa kuntilanak tidak hanya mengincar Ningsih, tapi juga menguasai rumah itu secara perlahan. Rumah yang dulu hangat dan penuh cinta kini berubah menjadi sarang kegelapan dan teror yang tak berujung. Setelah semakin seringnya penampakan kuntilanak dan gangguan yang semakin nyata, Kidok mulai menggerogoti keluarga Ningsih. Mereka yang tadinya kuat mulai goyah. Rumah yang dulu dianggap tempat berlindung kini berubah menjadi sarang mimpi buruk. Aku melihat sendiri bagaimana suaminya, Pak Budi, mulai gelisah dan murung. Matanya sering berkaca-kaca, penuh penyesalan
karena menebang pohon keramat di belakang rumah. Dia bahkan mulai menghindari Ningsih, takut kalau gangguan itu semakin parah dan membahayakan keluarga. Ibu mertua dan keluarga besar sering berkumpul, membicarakan solusi, tapi rasa takut itu terasa menyesakkan dada. Mereka mulai enggan tidur di rumah, lebih memilih menginap di rumah tetangga atau di tempat lain yang jauh dari rumah Ningsih. Ningsih sendiri semakin sering menangis, sesekali berteriak ketakutan saat malam tiba. Dia bahkan mulai menolak makanan dan minuman, seolah-olah tenaga hidupnya makin habis terkuras oleh roh jahat itu. Aku bisa merasakan betapa rapuhnya mereka semua. Setiap suara aneh, bayangan samar, atau langkah kaki di malam hari membuat mereka terjaga dan ketakutan. Rumah itu bukan lagi tempat yang aman untuk ibu dan bayi yang sedang dikandungnya. Dan aku tahu, jika tak segera dilakukan sesuatu, mimpi buruk ini akan berakhir dengan tragedi yang tak bisa kami bayangkan. Ketika ketakutan sudah tak tertahankan, keluarga Ningsih akhirnya memutuskan untuk mencari pertolongan. Mereka sadar, masalah ini bukan sekadar gangguan biasa, melainkan sesuatu yang harus dihadapi dengan kekuatan lain. Kekuatan spiritual. Aku ikut menemani mereka waktu itu. Kami pergi ke rumah Pak Kiai Haji Mursid, seorang kiai yang dikenal bisa mengusir makhluk halus di desa kami. Rumah kiai itu terletak agak di pinggir desa, dikelilingi pohon-pohon rindang dan bau dupa yang khas. Pak Budi, suaminya, tampak sangat putus asa. Pak Kiai, saya tidak tahu harus bagaimana. Istri saya sudah berubah. Bayinya pun terancam. Mohon bantu kami. Suaranya bergetar penuh harap. Pak Kiai mengangguk pelan, matanya tajam menatap ke arah kami. Ini bukan perkara mudah, Budi. Makhluk itu sudah menancapkan cengkeramannya sangat kuat. Tapi insya Allah, dengan izin Allah, kami akan usir dia dari tubuh istrimu. Aku melihat Ningsih duduk lemah di samping suaminya. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Tolong saya, jangan ambil bayi saya. Suaranya pelan, hampir tak terdengar. Pak Kiai mengeluarkan kitab kuno dan beberapa benda pusaka, lalu mulai membaca doa dan iyat-iyat suci dengan suara berat dan penuh hikmat. Kami semua ikut berdoa, berharap kekuatan itu cukup untuk mengusir kegelapan yang telah lama bersarang. Namun aku tahu, perjalanan ini masih panjang dan berat. Mengusir kuntilanak yang sudah begitu erat menempel bukan perkara yang mudah, apalagi bagi ibu yang sedang hamil. Pak Kiai berkata, kami harus waspada. Roh itu tidak akan pergi dengan mudah. Akan ada perlawanan, dan mungkin akan mencoba mencelakai kalian semua. Aku merasakan udara di ruangan itu berubah, semakin berat dan dingin. Kami hanya bisa berdoa dan berharap mukjizat akan terjadi. Setelah keputusan bulat diambil, keluarga Ningsih memanggil seorang kiai yang terkenal, sangat berpengalaman dalam menangani gangguan makhluk halus. Namanya Kiai Syaiful, seorang pria tua yang sudah puluhan tahun dikenal sebagai pejuang dunia gaib di daerah kami. Aku masih ingat saat dia datang ke rumah dengan langkah tenang tapi penuh wibawa. Wajahnya keriput, namun matanya tajam dan penuh kerikes. Dia membawa berbagai perlengkapan, kitab suci, air zam-zam, dupa, dan beberapa benda pusaka yang katanya sangat ampuh untuk mengusir roh jahat. Kiai Syaiful duduk di ruang tamu, mengamati Ningsih yang sedang terbaring lemah. Ini bukan sembarang gangguan, katanya pelan tapi tegas. Kuntilanak itu sudah melekat sangat dalam, bahkan mungkin mencoba merasuk ke dalam jiwa anak yang dikandungnya. Pak Budi menggenggam tangan istrinya. Suaranya bergetar, Pak Kiai, tolong, kami sudah tidak tahu harus bagaimana lagi. Kiai Syaiful mengangguk dan mulai mempersiapkan ritualnya. Dia menyiramkan air zam-zam ke sekeliling ruangan sambil membaca doa-doa panjang dan ayat suci dengan suara dalam dan penuh wibawa. Doa dan wirid ini akan membuka pintu perlindungan, menolak segala gangguan, ujar Kiai Syaiful. Tapi kau harus siap menghadapi perlawanan dari makhluk itu. Mereka tidak akan pergi tanpa perlawanan. Sementara itu, Ningsih mulai gelisah, tubuhnya bergetar halus. Dan sekali-kali ia mengerang pelan, seperti menahan sesuatu yang berat. Aku dan keluarga lainnya berusaha menenangkan dia, tapi seolah-olah ada pertarungan besar yang berlangsung di dalam dirinya.
Kiai Syaiful mulai membacakan doa pengusiran, diikuti dengan hentakan tangan dan beberapa gerakan simbolis untuk mengusir roh jahat. Suasana menjadi sangat tegang. Hawa dingin menyelimuti seluruh ruangan. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Meski jendela dan pintu tertutup rapat, aku melihat bayangan samar berputar-putar di sudut ruangan. Seperti roh itu sedang melawan dengan sekuat tenaga agar tidak diusir. Kiai Syaiful tetap tenang, terus memanjatkan doa dan wirid, seolah-olah memiliki energi yang tak habis-habisnya untuk melawan kegelapan itu. Kami semua menahan napas, berharap ritual itu berhasil, dan kuntilanak itu segera pergi, mengakhiri penderitaan Ningsih dan bayi yang dikandungnya. Suasana di rumah Ningsih berubah menjadi sangat sakral dan tegang. Saat Kiai Syaiful memulai ritual pengusiran, ia berdiri tegak dengan wajah serius dan suara yang penuh wibawa, mulai membaca ayat-ayat suci dari kitabnya. Suara lantang Kiai mengisi ruangan, menembus ke setiap sudut rumah yang sudah lama diselimuti kegelapan. Bismillahirrahmanirrahim, suara Kiai bergema, diiringi gerakan tangan yang melambai-lambai di udara sambil menyiramkan air suci ke setiap sudut ruangan. Aku dan keluarga hanya bisa diam, menahan napas, merasakan betapa kuatnya energi yang terpancar dari bacaan ayat itu. Bau harum dari dupa menyebar ke seluruh ruangan, mengusir bau lembab dan dingin yang selama ini menghantui. Di luar sana, angin berhembus kencang, seolah ikut meramaikan pertarungan gaib yang sedang berlangsung. Tiba-tiba, suara gemerisik dan bisikan halus mulai terdengar di sekitar kami. Seperti ada sesuatu yang tidak suka dengan kehadiran Kiai. Ningsih, yang sebelumnya terlihat lemah, mulai menggelit-gelit, suaranya berubah menjadi serak dan melengking. "Pergi, pergi, jangan sentuh aku," jeritnya dengan nada yang bukan miliknya. Bayangan hitam yang selama ini aku lihat di tubuhnya semakin jelas, seperti kabut pekat yang berputar liar, berusaha melawan kekuatan doa dan air suci. Kiai Syaiful tetap tegar, terus membaca ayat dengan suara yang makin lantang. Ia juga meniupkan nafasnya ke arah bayangan itu, disertai doa khusus agar roh jahat segera terpaksa meninggalkan tubuh Ningsih. Aku merasakan udara di sekitar makin dingin dan berat, seolah-olah ada energi gelap yang berontak keras sebelum akhirnya berusaha kabur dari tubuh Ningsih. Kami semua berdoa bersama, berharap ritual ini bisa menjadi titik balik untuk mengusir makhluk mengerikan yang sudah terlalu lama menghantui keluarga ini. Ketika Kiai Syaiful melanjutkan ritualnya, suasana mendadak berubah menjadi sangat tegang dan mencekam. Bayangan hitam kuntilanak yang melekat pada tubuh Ningsih mulai bergerak liar, seperti makhluk yang terpojok dan berusaha mempertahankan diri dengan segala cara. Aku bisa merasakan getaran energi yang luar biasa, seolah ada dua kekuatan besar bertarung secara dayam-dayam di dalam ruang itu. Kekuatan gelap, roh kuntilanak melawan cahaya doa dan ilmu spiritual. "Kiai!" Ningsih berteriak-teriak, tapi suaranya bukan lagi miliknya. Suara serak melengking keluar dari mulutnya. "Aku milikmu, aku di sini, takkan pergi," teriak bayangan itu dengan penuh dendam. Kiai Syaiful tidak gentar. Dengan suara lantang dan penuh keyakinan, ia membalas dengan doa-doa suci yang makin cepat dan kuat. Tangannya bergerak cepat menyebarkan air suci, sesekali memukul udara seperti mengusir sesuatu yang tak kasat mata. "Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang mengganggu hambamu." Suara Kiai bergema dengan penuh kekuatan. Di saat yang sama, angin kencang menerpa jendela dan pintu rumah. Suara dentuman keras seperti ada yang memukul-mukul dinding dari luar. Kami semua terdiam, terpaku melihat bagaimana energi gaib itu berontak dengan dahsyat. Tiba-tiba, tubuh Ningsih bergetar hebat, wajahnya berubah menjadi menakutkan. Rambutnya mengembang, seolah terseret angin kencang yang tak terlihat. Bayangan hitam itu memutar-putar di sekelilingnya, melayang dan mengaum seperti binatang buas yang terkurung. Aku merasakan ketakutan yang luar biasa, tapi juga ada harapan, karena Kiai Syaiful tetap teguh, tidak membiarkan kegelapan itu menang. Pertarungan ini bukan sekadar ritual biasa. Ini adalah perang antara terang dan gelap, hidup dan mati, antara keselamatan jiwa dan kehancuran.
Kegelapan yang selama ini membayang mulai meledak menjadi kekacauan yang tak terkendali. Saat ritual berjalan, Ningsih tiba-tiba tersentak hebat. Tubuhnya menggeliat tanpa kendali. Suara-suara serak yang mengerikan kembali keluar dari mulutnya, jauh lebih nyaring dan mengerikan dari sebelumnya. "Kamu takkan bisa mengusirku. Aku di sini. Bayi itu milikku." Jerit suara itu bergema di seluruh rumah, membuat bulu kuduk kami berdiri. Kuntilanak yang menguasai tubuh Ningsih kini mengamuk dengan liar. Rambutnya yang panjang berkebar-kebar seperti dihempas angin kencang. Wajahnya berubah menyeramkan, mulut menganga dengan taring tajam dan mata merah menyala penuh dendam. Aku dan keluarga ketakutan. Beberapa dari kami hampir pingsan melihat bagaimana ibu hamil yang kami sayangi berubah menjadi sosok yang penuh kengerian. Namun, di tengah amukan itu, Kiai Syaiful tetap tenang dan tidak goyah. Dengan suara yang lebih lantang dan penuh kekuatan, ia terus melantunkan iyat-iyat suci dan doa pengusiran. "Dengan izin Allah, aku perintahkan roh jahat ini keluar sekarang juga," teriak Kiai sambil mengayunkan tangan ke arah Ningsih. Seketika, ruangan dipenuhi aura cahaya putih yang berkilauan, seperti benteng spiritual yang menahan serangan gelap kuntilanak. Amukan itu pun mulai melemah. Bayangan hitam yang sebelumnya mengelilingi Ningsih mulai terurai, dan tubuh ibu hamil itu perlahan-lahan tenang kembali. Kami semua menghela napas lega, meskipun masih waspada, karena kami tahu ini bukan akhir dari pertempuran. Meski amukan kuntilanak mulai mereda, suasana tetap syarat ketegangan. Kami semua tahu pertempuran ini belum berakhir. Yang paling membuat kami takut adalah ketika Kiai Syaiful menjelaskan bahwa roh itu tidak hanya ingin menguasai Ningsih, tapi juga mengincar janin di dalam kandungannya. "Ini yang paling berbahaya," ujar Kiai dengan suara berat. "Kuntilanak itu berusaha menyerap energi bayi untuk memperkuat dirinya. Jika tidak segera diatasi, bisa berakibat fatal bagi nyawa ibu dan bayi." Aku melihat air mata mengalir di pipi Pak Budi, suaminya. Tangan Ningsih arat-orat, mencoba memberikan kekuatan yang tak lagi ia miliki. Saat malam tiba, ketegangan makin menjadi. Ningsih sering mengeluh sakit hebat di perutnya. Tangisannya penuh rasa takut yang tak tertahankan. Sekali waktu, aku menyaksikan sendiri ketika tubuh Ningsih tiba-tiba membeku. Matanya terpejam dan bibirnya bergerak jero tanpa suara, seolah berkomunikasi dengan sesuatu yang tak terlihat. Kiai Syaiful segera menggelar doa khusus di sekitar perut Ningsih, menyiramkan air suci dan membacakan iyat-iyat yang dirancang untuk melindungi bayi dari gangguan gaib. Namun, bayangan gelap masih sering muncul di sudut ruangan, mengintai dan mencoba mencari celah. Ketegangan semakin menjadi-jadi, dan kami semua hanya bisa berdoa agar kehidupan Ningsih dan bayinya tetap aman. Setelah melihat betapa rapuhnya Ningsih menghadapi serangan kuntilanak, Kiai Syaiful tahu bahwa kekuatan fisik saja tidak cukup. Harus menguatkan jiwa dan ruh ibu hamil itu agar mampu bertahan menghadapi ancaman yang terus membayangi. Di tengah malam yang sunyi, Kiai mendekati Ningsih dengan perlahan. Suaranya lembut, namun penuh wibawa saat ia mulai membacakan doa penguatan dari kitab kuno. "Anakku, dengarkan suara Allah yang akan menjaga tubuh dan jiwamu. Jangan biarkan rasa takut merobek ketenangan dalam hatimu," ucap Kiai dengan penuh kasih. Ningsih menutup matanya. Meski terlihat lemah, aku melihat kilatan harapan dan keberanian mulai menyala di dalam dirinya. Kiai melanjutkan dengan ayat-ayat suci dan doa-doa pelindung yang tidak hanya ditujukan pada tubuh Ningsih, tapi juga pada janin yang dikandungnya. Air suci disiramkan perlahan ke perut ibu hamil itu, diiringi doa penghalau segala gangguan. "Dengan izin Allah, aku perintahkan setiap energi jahat menjauh dan tak boleh menyentuh anak yang ada di rahimmu," kata Kiai dengan suara mantap. Seketika, suasana di kamar menjadi lebih hangat dan tenang. Aku bisa merasakan aura positif yang kuat memenuhi ruangan, seolah kekuatan ilahi benar-benar hadir di sana. Pak Budi menatap istrinya penuh harap, menggenggam tangan Ningsih erat-erat. Air mata kebahagiaan mengalir perlahan dari matanya. Meski masih ada rasa cemas yang dalam, Kiai Syaiful menatap kami semua. "Jangan pernah menyerah, karena kekuatan iman dan doa adalah
tameng terkuat melawan kegelapan. Malam itu menjadi titik balik. Harapan tumbuh meskipun ancaman belum sepenuhnya lenyap. Setelah beberapa hari penuh doa dan ritual pengusiran yang tak kenal henti, suasana mulai berubah perlahan. Energi gelap yang selama ini memenuhi rumah Ningsih mulai melemah. Aku bisa merasakan getaran ketegangan yang semakin berkurang. Bayangan putih kuntilanak yang selama ini menghantui halaman dan sudut rumah mulai terlihat memudar, seolah kekuatan jahat itu mulai kehilangan pijakan. Beberapa tetangga yang dulu enggan mendekat, kini mulai berani melewati rumah itu tanpa rasa takut. Pada malam itu, Kiai Syaiful kembali mengadakan doa bersama. Suara ayat-ayat suci bergema lebih lembut, membawa ketenangan yang sangat dirindukan. Ningsih, meski masih lemah, mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Ia tak lagi sering mengigau dan kesurupan seperti dulu. Ia mulai tersenyum tipis saat melihat bayinya yang terus bergerak dalam kandungan. Kami hampir melewati ujian terberat, ujar Kiai dengan nada penuh harap. Namun kita tetap harus waspada. Kegelapan yang tersisa bisa mencoba bangkit lagi kapan saja. Aku dan keluarga mulai menarik napas lega. Tapi kami tahu perjuangan belum sepenuhnya usai. Malam itu menjadi titik puncak dari semua perjuangan kami. Setelah doa dan ritual yang tiada henti, akhirnya saat yang datang hutangku tiba. Kiai Syaiful kembali memimpin doa di ruang tengah. Matanya penuh keyakinan. Dengan izin Allah, aku perintahkan roh jahat ini keluar dari tubuh Ningsih dan meninggalkan rumah ini sekarang juga. Suasana berubah mencekam seketika. Tubuh Ningsih yang tadinya tenang tiba-tiba bergetar hebat. Wajahnya berubah menjadi sosok yang bukan dirinya. Suara melengking dan jeritan mengerikan terdengar mengisi ruangan. Suara yang menggema seperti dari dunia lain. Bayangan putih kuntilanak muncul di tengah ruangan, berputar-putar dengan gerakan liar penuh amarah. Aku tidak akan pergi, janin itu milikku, teriaknya dengan nada penuh kebencian. Kiai Syaiful tak gentar. Dengan penuh tenaga, ia mengayunkan tangan sambil membaca ayat-ayat pengusiran dengan suara yang menggelegar. Pergilah ke tempat yang kau layak. Kau tak berkuasa di sini lagi. Lambat laun, bayangan itu mulai melemah, berteriak makin, dan akhirnya menghilang dengan suara jeritan melengking yang memecah kesunyian malam. Tubuh Ningsih berhenti bergetar. Ia terbangun dengan mata terbuka lebar. Sesaat menatap kami semua seolah baru sadar dari mimpi buruk yang panjang. Suasana berubah menjadi hening, diikuti rasa lega yang dalam dari seluruh keluarga dan kami yang hadir. Pak Budi menangis, menggenggam tangan istrinya erat. Terima kasih Pak Kiai, kau sudah menyelamatkan keluarga kami. Kiai Syaiful tersenyum penuh ketenangan. Inilah kuasa doa dan iman. Tapi ingat, jagalah selalu hati dan rumahmu dari gangguan. Setelah pengusiran kuntilanak yang mengerikan itu, rumah Ningsih perlahan kembali tenang seperti sedia kala. Suasana damai mengisi setiap sudut, menggantikan hawa gelap yang selama ini menyelimuti. Ningsih kini tampak lebih sehat. Wajahnya kembali cerah, meski masih harus beristirahat penuh demi keselamatan bayinya. Janin dalam kandungan pun terus tumbuh dan baik, tak lagi terganggu oleh beanggen-beanggen gelap yang dulu menghantui. Pak Budi dan keluarga menghela napas lega, menyadari bahwa mereka baru saja melewati ujian yang luar biasa berat. Mereka pun berjanji akan menjaga rumah dan lingkungan sekitar dengan lebih hormat, terutama pada alam dan segala makhluk yang mungkin menghuni sana. Aku, sebagai saksi dari seluruh kejadian ini, bertekad untuk menceritakan kisah nyata ini kepada siapapun yang mau mendengar, bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai peringatan dan pelajaran bahwa ada dunia lain yang tak terlihat, yang harus kita hormati dan waspadai. Kisah ini bukan sekadar cerita horor, kataku pada beberapa tetangga. Ini nyata. Don Kira selalu waspada, menjaga iman dan menghargai alam, agar terhindar dari gangguan seperti yang dialami Ningsih. Malam-malam berikutnya, rumah itu kembali sunyi, namun berbeda. Kini ada ketenangan yang mengalir, penuh dengan rasa syukur dan keyakinan bahwa cahaya selalu bisa mengalahkan kegelapan. Semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, agar selalu waspada dan tak lalai dalam menjaga diri dari hal-hal yang tak kasat mata. Ingat,
kegelapan bisa dikalahkan oleh cahaya iman. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kita semua selalu diberi perlindungan dan kedamaian dalam hidup.